Halo teman-teman. Tradisi adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kalian pasti sudah pada tahu ya, kalau Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak etnis, suku, dan kepercayaan. Dan juga Indonesia dikenal dengan adat istiadatnya. Jadi nggak salah ya, kalau dari ujung barat sampai ujung timur, Indonesia memiliki beragam tradisi unik yang berbeda-beda tiap daerah. Tradisi ini juga masih dijaga hingga sekarang. Jadi kamu tetap bisa melihat bagaimana tradisi ini hidup berdampingan dengan masyarakat. Bahkan ada tradisi yang menarik hingga ada yang terasa mengerikan. Tradisi dan adat istiadat ini juga pasti bikin bangga kita sebagai orang Indonesia ya, karena memang cuma bisa ditemukan di tanah air kita saja teman-teman. Penasaran kan tradisi unik apa saja yang bikin Indonesia beda dari yang lain? Nah, daripada banyak bacot lagi nih, mending langsung saja ya. Dan jangan lupa juga ya, klik tombol subbreaker dan tombol like-nya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bisa terus menghibur dan memberikan informasi buat kalian semua teman-teman. Oke, lanjut. Manere Tanah Toraja. Yang pertama ada tradisi Manere di Tanah Toraja. Tradisi Manere merupakan cara masyarakat Toraja untuk menghormati para leluhur mereka. Menurut kepercayaan orang Toraja, kalau roh mereka tidak pernah meninggalkan keluarga, maka dari itu mereka mempunyai tradisi unik, yaitu menghiasi dan mengganti pakaian untuk dibawa pulang ke rumahnya teman-teman. Biasanya tradisi Manere dilakukan setelah panen besar pada bulan Agustus. Meski demikian, ada pula yang melakukannya pada bulan September. Setahun setidaknya ada 3 kali tradisi teman-teman. Kebo-keboan Banyuwangi. Yang selanjutnya ada tradisi kebo-keboan di Banyuwangi. Kebo-keboan digelar untuk memohon kesuburan sawah dan hasil panennya melimpah. Tradisi ini dijalankan masyarakat Banyuwangi, khususnya suku Osing. Setiap tahunnya, kamu bisa melihat kebo-keboan di Desa Alas Malang dan Alian pada 10 Muharram atau Suro teman-teman. Acara dimulai dengan mengarak orang yang kerasukan roh untuk dibawa ke rumah kebudayaan kebo-keboan. Dan yang terakhir akan ada Dewi Kesuburan dan Dewi Sri yang menaburkan benih padi kepada para petani dan juga para kebo. Omet-omedan Bali. Yang selanjutnya ada tradisi omet-omedan di Bali. Omet-omedan menjadi sebuah tradisi pemuda Banjar Kaja, Desa Pakraman Sesetan, dan Pasar. Tradisi ini digelar dalam menyambut pergantian Tahun Baru Caka. Acara ini sudah dilakukan sejak abad ke-18 Masehi teman-teman. Omet-omedan bukan tradisi ciuman seperti yang terlihat di media sosial, melainkan saling tarik-menarik. Tradisi ini hanya boleh dilakukan oleh anggota baru yang baru masuk perguruan tinggi dan juga yang belum nikah. Bagi yang sedang berhalangan, dilarang untuk ikut serta teman-teman. Ikipalin, Papua. Yang selanjutnya ada tradisi Ikipalin di Papua. Suku Dani di Lembah Bailem, Papua punya cara cukup ekstrem dalam mengungkapkan kesedihannya. Ketika ada anggota keluarga atau kerabat yang meninggal, mereka akan memotong jarinya. Dan hal ini dilakukannya untuk mencegah malapetaka yang membuat nyawa hilang terulang kali teman-teman. Wah, cukup ekstrim juga ya. Tatung di Singkawang.
Yang selanjutnya ada tradisi tatung di Singkawang. Layaknya The Boss, kamu yang belum terbiasa akan ngeri jika melihat tradisi tatung di Singkawang ini. Dalam meramaikan Cap Gome di Singkawang, ada ratusan orang yang melakukan tradisi tersebut. Patung sendiri mempunyai makna roh dewa dari bahasa Hakka, teman-teman. Dalam menjaga kesaktiannya, mereka diharuskan melakukan beberapa ritual. Salah satunya dengan puasa, dengan makan daging pada setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya dalam penanggalan Tiongkok. Bakar tongkang di Bagang Si Api-Api. Selanjutnya ada bakar tongkang di bagian Si Api-Api. Keturunan Tionghoa Bagan Si Api-Api Kota Riau mempunyai tradisi spesial setiap Juni bernama bakar tongkang. Awalnya tradisi ini menjadi bentuk keputusan masyarakat Tionghoa untuk menetap di sebuah wilayah, teman-teman. Seiring berkembangnya zaman, tradisi ini menjadi pengingat masyarakat Bagan Si Api-Api untuk tak lupa dengan kampung halamannya. Ritual ini diadakan dengan cara membuat kapal layar yang nantinya akan dibakar. Sebelumnya, kelenteng yang ada di sekitarnya melakukan upacara pemanggilan roh, dan roh itu akan dimasukkan ke dalam orang yang bersedia menjadi medium. Pasola di Sumba. Yang selanjutnya ada pasola di Sumba. Pasola terus berkembang menjadi sebuah tradisi turun-menurun bagi masyarakat Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Acara ini merupakan sebuah permainan ketangkasan melempar lembing kayu sambil menunggang kuda. Pasola biasanya digelar dalam menyambut masa tanam. Pada zaman dulu, mereka percaya bahwa dengan adanya kecelakaan saat berlangsung, hal ini menjadi pertanda baik bagi hasil pertanian. Dan hingga kini, mereka tetap bertarung saat pasola guna menjaga tradisi leluhur mereka, teman-teman. Rambu Solo Tanah Toraja. Yang selanjutnya Rambu Solo di Tanah Toraja. Tanah Toraja memang mempunyai banyak tradisi unik ya, apalagi yang berhubungan dengan kematian. Bagi mereka, Rambu Solo menjadi ritual yang harus dilakukan pada saat ada yang meninggal. Kalau tidak dilakukan, mereka percaya bahwa arwahnya akan memberikan kemalangan kepada orang yang ditinggalkannya. Sebelum ritual dimulai, orang yang meninggal hanya akan dianggap sakit dan mereka akan merawatnya dengan memberikan sesaji seperti makanan, minuman, sirih atau lainnya. Biasanya Rambu Solo akan diadakan pada bulan Juli dan juga bulan Agustus, teman-teman. Titi Kepulauan Mentawai. Yang selanjutnya ada Titi di Kepulauan Mentawai. Suku Mentawai mempunyai tradisi yaitu menato tubuhnya yang disebut Titi. Menato tubuh di sana tidak semudah seperti kebanyakan di kota besar ya. Persiapannya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Mereka akan mengadakan ritual upacara yang dipimpin oleh dukun adat. Selanjutnya, tuan rumah harus mengadakan pesta dengan menyembelih babi dan ayam, teman-teman. Motif tatonya juga tidak bisa sembarangan ya, karena fungsinya sebagai identitas dan jati diri dari suku Mentawai. Mereka melakukannya dengan cara menusuk dengan jarum bertangkai kayu. Jarumnya juga terbuat dari tulang hewan atau kayu jara yang diruncingkan. Seba di Banten.
Yang terakhir ada Seba di Banten. Di Banten ada sebuah suku yang bernama suku Baduy. Suku Baduy tetap menjaga tradisinya, yaitu berjalan kaki tanpa kendaraan. Bahkan tiap tahunnya mereka mempunyai tradisi yang bernama Seba. Tradisi berjalan kaki dari Rangkas Bitung sejauh 100 km untuk bersilaturahmi teman-teman. Di setiap pertemuan, pemangku adat akan menyampaikan sebuah pesan penting untuk masyarakat. Itulah tradisi unik yang ada di Indonesia yang harus kita tahu teman-teman. Dan jangan lupa mengenal tradisi adat masing-masing daerah ketika liburan ke sana ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.